Ini saya bisa share screen ya. Oke, kita mulai saja. Terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan wajah postnatal dan kelainan gangguan tumbuh kembang orofasial. Oke. Oke, kita mulai. Ada bisa lihat dengan jelas? Bentar. Oke. Bagaimana adik-adik? Terlihat jelas? Izin dokter, lihat jelas. Baik. Oke, kita lanjut saja. Pendahuluan dulu ya tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, kalau pertumbuhan itu secara kuantitatif, sedangkan perkembangan itu secara kualitatif. Kemudian, pertumbuhan adalah proses biologis yang ditandai dengan peningkatan ukuran tubuh dan massa jaringan melalui pembelahan dan perbanyakan sel. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan fungsional yang melibatkan kognitif, emosional, motorik, dan sosial individu. Gitu ya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan ini terjadi beriringan ya adik-adik. Kemudian ditinjau dari berdasarkan 3 parameter. Jadi ada 3 ya, ada magnitude, velocity, dan direction. Di mana magnitude adalah pengukuran secara linear dimensi dari suatu bagian tubuh. Sedangkan velocity merupakan jumlah pertambahan waktu dalam satu periode. Sedangkan direction, peningkatan ukuran satu bagian tubuh dilihat secara 3 dimensi. Nah, ada 2 chart di sini. Yang pertama merupakan high growth-nya. Kalau yang kedua merupakan pertumbuhan kranium dan fasial. Nah, adik-adik bisa lihat di chart paling kiri, di chart kiri ini, puberty growth spurt-nya itu berada di usia 14 tahun. Artinya puncak pertumbuhan seorang anak ya, itu di usia 14 tahun. Spike-nya gitu ya. Kemudian dari menurun hingga mencapai umur 18. Kalau cowok 18. Oke, nah sedangkan pertumbuhan fasial dan kranium itu juga memuncak ya. Itu uh, spike-nya di atas umur 15 tahun gitu untuk pertumbuhan fasial dan kranium. Adapun konsep dasar pertumbuhan inkremental atau bertahap, di mana prenatal yang cepat, kemudian postnatal melambat selama 2 hingga 3 tahun pertama, kemudian inkremental relatif lambat pada usia anak-anak, dan diikuti percepatan pertumbuhan 2 hingga 3 tahun selama masa pubertas. Saat lahir, di mana proporsinya itu hanya 45% ukuran dewasa. Pada usia 5 tahun, wajah mencapai 82 hingga 92%. Kemudian pada usia 7 tahun, sebagian besar pertumbuhan sudah selesai. Kemudian setelah 20 tahun, pertumbuhannya tidak lagi signifikan ya. Kemudian pertumbuhan inkremental mempengaruhi genetik, hormon, kemudian juga dipengaruhi juga oleh lingkungan. Ini pertumbuhan kranifasial. Proses pertumbuhan ukuran, bentuk, dan proporsi wajah yang terjadi secara kontinu dari bayi hingga dewasa melibatkan tulang maksila, mandibula, dan zigoma. Kemudian melibatkan jaringan lunak, gigi, dan otot-otot wajah. Tuh, ya. Arah pertumbuhan ini ada anterior ke depan, kemudian inferior ke bawah. Kemudian struktur yang terlibat adalah ada neokranium,
atau tengkorak otak yang melindungi otak. Ada kranium atau tulang wajah membentuk wajah maksila dan mandibula. Nah, ini lebih lambat dan lebih lama gitu ya. Adapun mekanismenya, sutura-suturanya itu bertumbuh, kemudian berfungsi sebagai kemudian aktivitas kartilago atau tulang rawan yang merupakan pusat pertumbuhan. Kemudian ada remodeling tulang di mana terjadi proses aposisi dan resorpsi. Di mana gabungan ini dapat membentuk wajah agar lebih proporsional dan fungsional gitu ya. Nah, dari pertumbuhan kraniofasial, daerahnya ini ada 4 ya. Ada cranial vault, basis kranium, maksila, dan mandibula. Nah, ini ya, cranial vault ini kranium yang membentuk tutup kepala atau tutup otak. Fungsi utamanya adalah melindungi otak. Pertumbuhan ruang kranial dan akan sejalan dan seiring dengan pertumbuhan otak itu sendiri. Adapun sejumlah tulang pipih yang dibentuk langsung pada pembentukan tulang intramembranous. Pertumbuhannya hasil aktivitas periostel di permukaan tulang. Remodeling dan pertumbuhan terjadi terutama pada area kontak periosteum. Nah, pada saat lahir, oleh jaringan ikat longgar. Setelah lahir terjadi aposisi tulang sehingga rongganya menipis dan sampai kalau ada anak-anak yang baru lahir itu fontanelnya itu sangat longgar ya. Kalau ada lihat tuh di raba tuh ubun-ubunnya masih sangat lunak karena belum menyatu gitu ya. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri ini gitu. Ya. Nah, pertumbuhan utama rongga kranium adalah sutura remodeling permukaan periostel endostel. Ini ya, anterior fontanel. Dari yang tadi saya cerita kalau anak bayi itu dia masih belum menutup gitu. Karena apa? Kenapa belum menutup ya? Karena masih ada ruang untuk bertumbuh gitu. Selanjutnya ada basis kranium. Dasar kranium terletak di bawah otak dan merupakan batas antara kranium dan wajah. Fungsinya mendukung dan melindungi otak serta tulang spinal, menegakkan tubuh serta melindungi otak, kolumna vertebra, mandibula, dan sebagian maksila. Merupakan perkembangan tulang yang berasal dari cartilago contracranium. Merupakan pusat pertumbuhan awal pada bagian tulang sphenooccipital synchondrosis. Bagian tulang sphenoethmoid synchondrosis aktif sekitar 7 tahun. Artinya dia masih dalam masa perkembangan hingga usia 7 tahun gitu. Basis kranium terbagi menjadi 2, ada anterior dan posterior. Ini dimulai dari sella turcica hingga nasion, sedangkan posterior dari basis occipital sampai dengan sella turcica. Nah, basis kranium anterior ini lebih cepat selesai berkembang maksudnya di sini dengan ya, adik-adik ya. Oke, kita lanjut maksila. Maksila merupakan bagian wajah. Pertumbuhan postnatal maksila seluruhnya terjadi dengan osifikasi intramembran karena tidak terdapat kartilago. Jadi di maksila nggak ada kartilago, adik-adik. 8 menit lagi. Bisa lah ya, bisa lah ya. Ada apa? Anissah Salwa. Silahkan, Anissah Salwa. Suara saya terdengar, adik-adik? Mohon maaf dokter, tadi bocor dokter. Kenapa kamu tanya berapa menit lagi? Baru mulai. Kenapa? Saya mau ganti device dokter.
Izin dulu deh, kan ada chat ya di sini ya. Oke, saya lanjut ya. Oke. Tadi oke. Materinya terlihat adik-adik? Izin terlihat dokter. Pertumbuhan maksila terjadi melalui dua cara, yaitu ada oposisi sutura-sutura yang menghubungkan serta remodeling tulang. Ada sutura frontomaxillaris, sutura zygomaticus, sutura zygomaticotemporalis atau yang sebelah samping ya. Kemudian ada sutura palatinus. Pertumbuhan pada sutura yang terjadi menyebabkan rahang atas mengalami pergeseran ke anterior inferior terhadap kranium. Daerah tuberositas kan salah satu pusat pertumbuhan rahang atas. Pertambahan panjang ke arah posterior terjadi karena posisi pada permukaan luar tuberositas. Bagian posterior lengkung gigi rahang atas menjadi lebih lebar. Makanya ada pertumbuhan secara pertumbuhan rahang atas dalam arah vertikal atau bawah terjadi karena proses aposisi tulang pada sisi lateral tuberositas dan sepanjang tulang alveolar. Ini adik-adik ya pertumbuhannya. Seiring pertumbuhan jaringan lunak maksila berpindah ke bawah dan ke depan sehingga membuka ruang pada perlekatan sutura bagian superior dan posterior. Kemudian ditambahkan pada kedua sisi sutura tersebut. Nah, selanjutnya ada pertumbuhan mandibula. Mandibula merupakan tulang kraniofasial. Kita gantian yuk bacanya yuk, biar nggak ngantuk kali ya. Itu aja kali ya. Yuk, Dinar baca yuk. Izin baik dokter. Mandibula itu membentuk rangka wajah. Bagian wajah. Mandibula merupakan tulang Bagian kraniofasial bawah. yang Wajah bagian bawah. mohon maaf dokter, membentuk rangka wajah bagian bawah. Mandibula merupakan tulang kraniofasial yang sangat mobil dan sangat penting karena terlibat dalam fungsi-fungsi vital, antara lain ada pengunyahan, pemeliharaan jalan udara, berbicara, dan juga ekspresi wajah. Daerah kartilago sebagai pusat pertumbuhan, yaitu pada simfisis dan juga kondilus. Pertumbuhan kondilus bersamaan dengan pertumbuhan alveolus, menyebabkan rahang bawah bertambah tinggi. Proses resorpsi pada sisi anterior dan aposisi tepi posterior ramus dan panjang korpus. Cara normal, arah pertumbuhan rahang ke posterior dan superior, serta mengalami transposisi ke anterior dan inferior. Pertumbuhan wajah ke arah transversal dan sagittal adalah untuk menyediakan tempat bagi erupsi gigi gerigi. Pertumbuhan kedua rahang ke arah transversal dapat terjadi karena adanya sutura palatin mediana pada rahang atas dan cartilago pada simfisis rahang bawah. Perkembangan sinus maksilaris, erupsi gigi gerigi, aktivitas otot wajah dan otot mastikasi memungkinkan wajah tumbuh ke arah vertikal. Mungkin sekian. Ya. Nih ya, pada gambar ada bisa lihat ya. Jadi pertumbuhan dari mandibula. Seperti ini ya. Nah, kemudian ada pertumbuhan kondilus. Terjadi pertumbuhan endokondral di kondilus ya, mendorong mandibula ke arah bawah, kemudian ke depan. Nah, di mana terjadi aposisi dan resopsi. Kalau aposisinya terjadi di bagian posterior ramus, resopsinya di bagian anterior ramus. Nah, ini ya konsep remodeling tulang. Hal ini juga terjadi pada saat misalnya kalau ada adik yang pakai orthofix kan, saya yakin deh, adik-adik mesti banyak yang pakai orthofix. Nah, ini terjadi seperti ini ya. Jadi ada remodeling osteoblas dan osteoblas. Nah, fungsinya
tulang jadi seimbang, ya, tulang tetap kuat dan stabil, gigi tetap dalam posisi normal. Nah, jika hal ini tidak seimbang, misal resorpsi dominan, maka bisa jadi kehilangan tulang alveolar. Jadi apa yang terjadi? Jadi periodontitis gitu ya. Kalau bisa terjadi penebalan. Nah, ini adalah salah satu bentuk kelainan dan gangguan orofacial ya. Jadi adik-adik bisa lihat karena pertumbuhan dan perkembangan bagian wajahnya tidak normal, tidak hanya wajah ya. Jadi termasuk juga basis kranium dan lain-lain sebagainya, atau kita sebut dengan gangguan orofasial. Yang pertama adalah kelainan celah ya, atau cleft gitu. Tadi yang saya panggil siapa ya? Boleh dong sambil dibaca. Siapa tadi yang device? Mana tadi? Siapa tadi namanya? Nafisa. Siapa? Izin dokter, salah dokter. Nah, silakan Salwa baca kelainan celah orofasial. Baik dokter. Satu, kelainan celah orofasial cleft. Cleft adalah defek perkembangan kegagalan fungsi antara prosesus maxillaris, nasalidia, dan atau palatal self, sehingga terbentuk celah pada kelainan orofasial kongenital paling sering terjadi karena gangguan genetik, faktor lingkungan, nutrisi, obat, dan lain-lain. Lokasinya dapat meliputi bibir, cleft lip, palatum, cleft plate, dan keduanya, cleft lip dan plate. Oke, ya. Ini ada bisa lihat ya. Jadi kalau ada cleft lip ini bisa bilateral gitu. Ada lagi untuk yang melibatkan palatum atau bahkan keduanya. Nah, ini adalah jenis-jenisnya. Ini disingkat ya. Cleft lip itu CL, palate itu CP, lip dan palate itu CL. Nah, nomor satunya normal, yang sampingnya ada lip, yang saya cerita bilateral cleft lip. Kemudian ini yang palatum ya, yang di nomor 2-nya ada normal. Kemudian kalau cleft lip, kemudian bilateral cleft lip. Kalau yang di bawahnya ada palate. Kalau yang sebelahnya ada cleft lip with partial palate involvement. Kemudian selanjutnya ada bilateral cleft lip with full palate involvement. Tentunya celah bibir dan celah langit-langit ini bisa mengganggu proses menyusui, proses juga terganggu, pertumbuhan maksilofasialnya juga terganggu, pertumbuhan gigi, serta dapat menyebabkan maloklusi. Nah, yang kedua adalah kelainan tulang rahang, ya, atau skeletal anomalies, di mana gangguan pertumbuhan perkembangan tulang rahang ini dapat disebabkan oleh faktor genetik, kemudian gangguan pertumbuhan kraniofacial, sindromik, kemudian oklusi gigi, mastikasi, fungsi bicara tentunya, kemudian mengganggu estetika profil. Nah, misal jenis skeletal anomalis misalnya ya, adik-adik, seperti gambar, ini ada micrognathia, ada macrognathia, dan agnathia. Jadi kalau micrognathia ini rahang berukuran dari normal, rahang bawahnya ya adik-adik ya, terjadi pada mandibula, kemudian apa yang terjadi adalah oklusi dagu, kemudian mesti maloklusinya kelas 2. Kalau makrotia, rahangnya juga lebih besar dari normal. Kemudian, tapi hal ini bisa mengenai maksila atau mandibula gitu ya. Dampaknya bisa rusak, kemudian gangguan oklusi. Nah, lanjutnya ada agnasia, tidak kayak rahang, tapi ini sangat jarang ya. Walaupun jarang tapi ada. Termasuk kelainan kongenital yang sangat berat dan biasanya terkait dengan sindroma yang kompleks. Kemudian ada retrognathia, di mana posisi rahang lebih ke belakang atau lebih ke posterior. Tidak terlalu kecil, tapi posisinya lebih mundur ya. Dampaknya profil wajah lebih cembung, kemudian maloklusi kelas 2. Ada lagi prognathia, di mana posisi lebih ke depan atau lebih ke anterior gitu. Umumnya terjadi pada mandibula.
Dampaknya profil wajah itu lebih cekung, kemudian malokusi mesti kelas 3. Kelainan pertumbuhan rahang adalah abnormalitas ukuran atau posisi maksima dan mandibula yang mempengaruhi fungsi oral, estetik wajah, serta menjadi dasar diagnosis dalam ortodontik pun bisa dikombinasi dengan bedah ortognatik gitu ya. Kita lanjut dengan kelainan gigi atau dental anomalies. Pertama ada anodontia atau tidak terbentuknya seluruh gigi, atau kelainan ini ya, walaupun ini sangat jarang. Nah, ini terkait dengan kondisi genetik yang berat. Kemudian ada hipodontia atau kehilangan kurang dari 6 gigi permanen. Dan ini tidak termasuk molar ketiga ya. Paling sering pada insisi lateral premolar. Ada lagi oligodontia, kehilangan lebih dari permanen. Kalau tadi kurang dari 6 gigi permanen ya. Sering berhubungan dengan sindroma. Terus lagi supernumeraritis atau mesoden, jumlah giginya berlebih, bisa terjadi di regio anterior maksila, dapat menghambat erupsi gigi secara normal gitu ya. Oke. Nah, lanjut ada kelainan bentuk ya, ada peg shape atau peg lateral di mana incisivus lateral bisa terjadi pada pasien cleft maupun tidak gitu. Ada makrodontia di mana ukuran gigi lebih besar dari normal dapat menyebabkan crowding karena ukurannya lebih besar. Kemudian ada mikrodontia, ukuran gigi lebih kecil dari normal dan dapat menyebabkan diastema. Lanjut, kalau berdasarkan struktur, tadi ada anomalinya, ada jumlah gitu ya, ukuran, ada amelogenesis imperfecta di mana gangguan perbentukan emalnya lebih tipis, kemudian gigi sangat mudah terjadi aus dan sensitif, bahkan sangat rentan terhadap karies. Ada dentinogenesis imperfecta, di mana ada terjadi gangguan pembentukan pada dentin, sehingga gigi tampak opalescent, jadi lebih terlihat keabu-abuan gitu, dan dia juga lebih rapuh dan lebih tipis. Lanjut, ini ada kelainan jaringan lunak ya. Kelainan jaringan lunak oral adalah abnormalitas struktur lidah atau jaringan terkait yang dapat mengganggu fungsi oral dan kualitas hidup pasien gitu. Yang pertama adalah ankylosing atau tongue tie, kelainan kongenital berupa frenulum lingual yang pendek dan tebal sehingga membatasi pergerakan lidah. Dampaknya pada anak bayi tentu ada kesulitan menyusui, kemudian dia susah bicara ya. Fungsi bicara itu terganggu, mobilitasnya jadi terbatas. Lanjut, ini fissure tongue, yang gambar yang ini adik-adik, ini fissure tongue, di mana ada alur atau celah atau fissure pada dorsal lidahnya. Dampaknya mudah sekali untuk menahan debris, jadi dapat menyebabkan iritasi. Dalam kondisi lanjut, misal ditumpangi oleh candida akan dapat menyebabkan candidiasis gitu ya. Lanjut ada geographic tongue. Dan ini merupakan lesi inflamasi dengan area eritema yang tidak berpapila dan berpindah-pindah. Biasanya ringan, cuman cenderung lebih sensitif. Jadi pada makanan-makanan tertentu, misalnya yang terlalu asin gitu ya, terlalu berbumbu, itu dapat menyebabkan sensitivitas pada lidahnya. Bahkan dapat terjadi ada sensasi terbakar. Nah, lanjut ada makroglossia. Ada bentuk lidahnya itu lebih besar gitu ya, jadi abnormal. Biasanya kita temukan pada anak-anak Down syndrome. Nah, pada dampaknya tentu ada gangguan bicara, gangguan menelan gitu ya, oklusi, kemudian bahkan bisa obstruksi jalan nafas. Nah, adapun kelainan jaringan lunak, dampaknya yang pertama ada gangguan bicara, tentu ya, artikulasi, kemudian gangguan fungsi oral pada saat mastikasi maupun pada saat menelan, kemudian dapat mempengaruhi pertumbuhan oklusinya itu sendiri. Nah, ini adalah
kelainan sindromik, ya, craniofacial syndrome, di mana kelainan sindromik ini adalah gangguan genetik kompleks yang mengaruhi banyak struktur kraniofasial sehingga membutuhkan pendekatan yang multidisiplin gitu ya. Ada dari disiplin ortodontinya, kemudian dari bedah, kemudian dari dokter anaknya gitu ya. Soalnya ini yang pertama adalah Pierre-Robin sequence, di mana ditandai ada mikrognathia, jadi rahangnya kecil, kemudian glassosoptosis, jadi lidahnya jatuh lebih ke posterior, kemudian sering disertai cleft palate, di mana ada gangguan pertumbuhan mandibula ya, konseptualnya kira-kira gangguan pertumbuhan mandibula, kemudian lidah terdorong ke belakang, menghambat penutupan palatum. Implikasi orofasialnya kesulitan bernafas dan menyusui, serta gangguan pertumbuhan rahang. Kemudian tentunya terjadi maloklusi gitu. Oke, kalau Pierre Robin ini ada yang bilang kalau dia dari samping itu wajahnya kayak bird face atau wajahnya wajah burung gitu ya. Nah ini Down syndrome yang tadi saya cerita, jadi dia juga jadi kalau Down syndrome ini genetik akibat trisomi kromosom 21. Nah ini dia khas sekali. Kita sebut dengan 1000 wajah karena mau dari ras apapun, jika terkena Down syndrome mesti wajahnya sama gitu ya. Jadi wajahnya datar, ada mid-face hypoplasia, kemudian manusia relatif ya, lidahnya tampak besar yang tadi saya cerita, erupsi giginya lebih lambat, kemudian maloklusi seringnya kelas 3. Adapun implikasi klinis ya, gangguan fungsi oral dan bicara, serta peningkatan resiko penyakit periodontal. Gitu. Nah, lanjutnya ini ada Treacher-Collins syndrome, merupakan kelainan genetik yang mengaruhi perkembangan arkus branchial pertama. Ciri orofasialnya wajah tampak cekung, hipoplasia mandibula dan zigoma, kemudian kelainan telinga dan palpebra. Implikasi klinisnya pada rongga mulut adalah maloklusi berat karena disharmoni ya, tidak seimbang pertumbuhan rahang dan kondisi. Kemudian masalah estetika wajah dan gangguan jalan napas ya. Udah selesai. Saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini adik-adik dapat secara superficial saja. Oke, saya rasa cukup. Saya share screen dulu kali ya. Sebentar. Stop share. Oke. Dari saya. Bentar. Ini. Oke. Oke. Dari saya untuk ini ada blok 5 ya sekarang ya. Blok 5 hanya ini kan KP dari saya ya. Izin dokter, iya dokter. Iya, baik. Oke. Oke. Oke, baik. Terkait dengan pertumbuhan orofasial, ada pertanyaan atau ada yang mau kita diskusikan? Gimana? Ada yang mau didiskusikan? Jika tidak, boleh ditutup. Silakan ketua. Siapa ketuanya? Silakan ditutup ketua. Siapa ketuanya? Izin dokter. Baik teman-teman, izin dokter untuk menutup KP kita pada pagi hari ini. Baik teman-teman, sebelum kita menutup KP kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih dokter. Ya, oke. Bentar.
Oke. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, dokter. dokter. Terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Terima kasih dokter.